Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niki Gulianesi. Saya dari kelas 2 BTTE dengan NIM 221331053. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan 3 soal program Oktav pada mata kuliah pengolahan sinyal digital dengan modul pembangkitan sinyal-sinyal dasar. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. A few moments later. Baik, kita masuk ke soal yang pertama. Kita klik clear all. Kemudian amplitude 2. Kemudian T2 sama dengan 0 banding 1 banding 50. Kemudian S2 sama dengan 2 dikali sawtooth dalam kurung 5 dikali pi dikali 0,02 dikali T2, koma setengah atau 1/2. Selanjutnya kita klik figur. Kemudian stem dalam kurung T2, S2. Selanjutnya kita klik X label. Kemudian Y label. Kemudian klik read on. Kita akan jelaskan fungsinya secara satu persatu sebelum kita running. Yang pertama ini, pada baris pertama ini adalah clear all. Clear all ini adalah perintah yang digunakan untuk menghapus semua variabel yang ada pada Oktav. Dengan menggunakan clear all ini, kita juga dapat memastikan bahwa tidak ada variabel sebelumnya yang akan mempengaruhi hasil program selanjutnya. Kemudian amplitude 2 sama dengan 2 adalah mendefinisikan variabel amplitudo dengan nilai 2. Variabel ini kemungkinan juga akan digunakan untuk mengatur amplitudo gelombang yang akan dibuat. Selanjutnya T2 sama dengan 0 banding 1 banding 50. Di sini variabel T didefinisikan sebagai vektor dengan nilai mulai dari 0 hingga 50 dengan nilai interval 1. Variabel ini akan digunakan sebagai sumbu waktu dalam gelombang yang akan dihasilkan. Selanjutnya yaitu ada S2 sama dengan 2 dikali sawtooth dalam kurung 5 dikali pi dikali 0,02 dikali T2, setengah atau 1/2. Pada baris program ini, kita akan menggunakan fungsi sawtooth untuk menghasilkan sinyal segitiga. Fungsi ini memiliki dua argumen, yaitu frekuensi dan durasi, di mana yang pertama, frekuensi yaitu 5 dikali pi dikali 0,02 dikali T, yang berarti 5 kali frekuensi atau 0,02 dikalikan dengan vektor T2. Kemudian yang kedua adalah durasi, yaitu setengah, yang mengatur bentuk sinyal segitiga menjadi setengah periode. Selanjutnya baris figur. Perintah ini juga berfungsi untuk membuat sebuah gambar plot baru untuk menampilkan hasil gelombang yang telah dihitung. Selanjutnya pada baris stem T2, S2, dengan menggunakan stem ini, kita membuat plot gelombang segitiga dengan sumbu waktu T2 dan amplitude S2. Plot ini akan menampilkan titik-titik pada sumbu waktu yang sesuai dengan nilai amplitude. Selanjutnya X label.
dalam kurung waktu berfungsi untuk menambahkan label waktu pada sumbu X horizontal pada bagian plot. Selanjutnya, Y-label amplitudo berfungsi untuk menambahkan label amplitudo pada sumbu Y vertikal pada plot. Dan yang terakhir, grid on. Fungsi grid on ini untuk mengaktifkan grid pada plot sehingga memudahkan kita melihat nilai-nilai gelombang dengan lebih jelas. Untuk mengetahui hasilnya, kita running. Dan akan menghasilkan gelombang seperti ini. Gelombangnya bisa kalian lihat di sini. Sekian untuk penjelasan nomor 1. Mari kita lanjut untuk nomor 2. A few inches later. Setelah mendapatkan hasil dari nomor 1, mari kita melanjutkan ke program nomor 2. Kita pertama klik clear all lagi. Kemudian amplitude 1 sama dengan 2. Selanjutnya T1 sama dengan 0 dibanding 1 banding 50. Selanjutnya klik E1 sama dengan 2 dikali sawtooth dalam kurung 5 dikali pi dikali 0,02 dikali T1. Selanjutnya klik figur, kemudian stem dalam kurung T1, S1, kemudian X label dalam kurung waktu, kemudian Y label dalam kurung amplitudo, dan yang terakhir grid on. Mari kita jelaskan fungsinya secara satu persatu. Di mana clear all ini adalah perintah yang digunakan untuk menghapus semua variabel yang ada di Octave. Dengan menggunakan clear all ini juga kita dapat memastikan bahwa tidak ada variabel sebelumnya yang akan mempengaruhi hasil dari program selanjutnya. Kemudian untuk amplitudo 1 ini sama dengan 2. Pada baris ini akan mendefinisikan variabel amplitudo dengan nilai 2. Variabel ini juga kemungkinan akan digunakan untuk mengatur amplitudo gelombang yang akan dibuat. Selanjutnya baris T1 sama dengan 0 banding 1 banding 50. Di sini variabel T1 ini didefinisikan sebagai vektor dengan nilai mulai dari 0 hingga 50 dengan nilai interval 1. Variabel ini akan digunakan sebagai sumbu waktu dalam gelombang yang akan dihasilkan. Selanjutnya ada E1 sama dengan 2 dikali sawtooth dalam kurung 5 dikali pi dikali 0,02 dikali T1. Pada baris ini kita akan menghitung gelombang segitiga atau sawtooth dengan frekuensi 0,2 Hz, di mana 5 kali periode dalam 50 detik, dan amplitudo 2. Kemudian hasilnya disimpan dalam variabel S1. Selanjutnya pada baris figur, perintah ini berfungsi untuk membuat sebuah gambar plot untuk menampilkan hasil gelombang yang telah dihitung. Selanjutnya,
pada baris stem T1,S1, dengan menggunakan stem ini juga kita membuat plot gelombang segitiga dengan sumbu waktu T1 dan amplitudo S1. Plot ini akan menampilkan titik-titik pada sumbu waktu yang sesuai dengan nilai amplitudo. Kemudian selanjutnya ada X label waktu, berfungsi untuk menambahkan label waktu pada sumbu X horizontal pada plot. Selanjutnya ada Y label dalam kurung amplitudo, berfungsi juga untuk menambahkan label atau tulisan amplitudo pada sumbu Y vertikal pada plot. Dan yang terakhir ada fungsi grid on, di mana di sini fungsi grid on akan mengaktifkan grid pada plot sehingga memudahkan kita melihat nilai-nilai gelombang dengan nilai yang jelas. Untuk mengetahui hasilnya, mari kita coba running. Dan akan menghasilkan gelombang seperti ini. Jika pada share screen tidak ada, maka inilah gelombang yang dihasilkan. Sekian untuk penjelasan nomor 2, mari kita masuk ke penjelasan terakhir yaitu nomor 3. 2 hours later. Baik teman-teman, kita masuk ke soal yang terakhir yaitu soal nomor 3. Soal nomor 3 ini berbeda dengan soal nomor 1 dan nomor 2. Mari kita buat programnya. Yang pertama CLC, kemudian clear all, kemudian close all, kemudian X1 sama dengan 1/11. Kemudian Y1 sama dengan 1/2 dikali power dalam kurung X1 minus 6,2. Kemudian X2 sama dengan 12/22. Kemudian Y2 sama dengan minus dari setengah dikali power dalam kurung X2 minus 17,2. Selanjutnya X sama dengan X1, X2. Dan Y sama dengan Y1, Y2. Kemudian kita berikan stem X, Y. Dan terakhir kita beri title dengan tulisan persamaan parabola. Sebelum kita running, kita akan jelaskan satu persatu, di mana CLC dan clear all ini. Yang pertama, CLC digunakan untuk membersihkan layar konsol dengan output sebelumnya agar tidak terlihat. Dan untuk clear all berfungsi untuk menghapus semua variabel pada oktav sama seperti pada soal nomor 1 dan 2. Kemudian pada baris ketiga yaitu close all berfungsi menutup semua jendela grafik yang mungkin terbuka sebelumnya sehingga memastikan kita memulai dengan tampilan grafik yang kosong.
Selanjutnya, X1 dengan nilai 1:11 menginisialisasikan vektor X1 dengan nilai dari 1 hingga 11. Ini akan digunakan sebagai sumbu X untuk parabola pertama. Kemudian ada Y1 sama dengan setengah dikali power dalam kurung X1 minus 6,2, di mana fungsi ini digunakan untuk menghitung nilai Y1 berdasarkan persamaan parabola pertama. Kemudian X2 sama dengan 12 berbanding 22. Ini juga untuk menginisialisasikan vektor X2 dengan nilai dari 12 hingga 22, yang mana akan digunakan sebagai sumbu X untuk parabola kedua. Kemudian selanjutnya ada Y2 sama dengan minus setengah dikali power dalam kurung X2 minus 17,2. Di sini fungsi ini berfungsi untuk menghitung nilai Y2 berdasarkan persamaan parabola kedua. Kemudian selanjutnya ada X sama dengan X1, X2, di mana fungsi ini menggabungkan data dari X1 dan X2 menjadi satu vektor X. Dan Y juga sama dengan Y1, Y2 menggabungkan data Y1 dan Y2 menjadi satu vektor, yaitu vektor Y. Kemudian kita lanjut pada baris stem X, Y, berfungsi untuk membuat plot dengan titik-titik data yang terhubung oleh garis vertikal, dan juga fungsi lain dari stem ini digunakan untuk menampilkan data diskrit. Kemudian ada title dengan tulisan persamaan parabola, di mana title ini untuk memberikan judul pada grafik agar kita tahu bahwa ini adalah representasi dari persamaan parabola. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat hasilnya dengan merunning. Untuk hasil runningnya ada seperti ini. Mungkin jika tidak terlihat, hasilnya akan seperti ini. Soal nomor 3 ini sangat berbeda jauh dengan nomor 1 dan 2, karena pada soal nomor 3 ini kita membahas mengenai persamaan parabola. Untuk nomor 3 sudah selesai, mungkin ada perhitungannya terlebih dahulu yang akan dijelaskan setelah berikut ini. Kita selesaikan nomor 3 dan lanjut untuk ke perhitungan. One eternity later. Baik teman-teman, untuk melengkapi soal program nomor 3 tadi, berikut ada hasil perhitungan dari persamaan parabola 1. Dan inilah hasil dari perhitungannya. Baik teman-teman, setelah kita melakukan 3 percobaan untuk program Octave, maka bisa kita simpulkan berdasarkan hasil analisis percobaan program Octave yang telah dilakukan, dapat kita simpulkan bahwa penggunaan sawtooth untuk menghasilkan gelombang segitiga dan stem plot untuk memvisualisasikan sinyal diskrit yang merupakan langkah-langkah penting dalam analisis sinyal dan sistem. Sawtooth ini juga digunakan untuk membentuk gelombang segitiga dengan frekuensi dan amplitudo tertentu. Sedangkan stem plot membantu kita untuk melihat nilai-nilai amplitudo pada sumbu waktu diskrit. Keduanya berperan dalam memahami karakteristik sinyal dan memvisualisasikan hasil perhitungan dengan jelas. Sekian video yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.